Profil 3 lawan timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023. Ada Irak, Suriah, dan Uzbekistan. Berikut ini adalah profil 3 lawan timnas Indonesia U20 di grup A Piala Asia U20 2023. Adapun gelar Piala Asia U20 AFC 2023 akan digelar 1 hingga 18 Maret 2023. Tentunya berada di grup A, timnas Indonesia bersama Irak, Suriah, dan sang tuan rumah Uzbekistan. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong pun mungkin akan dibuat kewalahan. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 yang masuk dalam pot 2 bergabung dengan grup A bersama tim tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Di Piala Dunia U20 2023 nantinya, lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Nusantara pastinya lebih kuat. Untuk itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan mampu unjuk gigi di Piala Asia U20 AFC 2023. Berikut analisa lawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20 2023 mendatang. Pertama, Irak. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Irak dalam laga perdana penyisihan grup A di Lokomotif Stadium Tahnet pada 1 Maret 2023. Timnas U20 Irak merupakan negara paling sukses di Piala Asia U20. Mereka memiliki catatan dengan tampil sebanyak 18 edisi di Piala Asia U20. Tentu saja catatan ini tak bisa dianggap remeh oleh timnas Indonesia, sebab mereka bisa saja bertekad kembali mencatatkan gelar pada edisi kali ini. Kedua, Suriah. Tak hanya Irak, tim asuhan Sintayong tak boleh menganggap mudah Suriah. Suriah memiliki catatan sebanyak 11 kali tampil di Piala Asia U20. Mereka juga pernah meraih gelar juara di Piala Asia U20 pada edisi 1994. Suriah akan menjadi lawan kedua timnas Indonesia U20 di Lokomotif Stadium Tahnet pada 4 Maret 2023. Dan yang ketiga, Uzbekistan. Setelah menghadapi Irak dan Suriah, timnas Indonesia U20 akan menghadapi laga terakhir penyisihan grup A. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan akan menghadapi tim tuan rumah di Istiqlal Stadium, Fergana, 7 Maret 2023. Uzbekistan tidak bisa dianggap gampang oleh timnas Indonesia. Hal ini karena timnas Indonesia U20 bakal tampil sebagai tuan rumah. Tentu saja mereka akan lebih percaya diri menghadapi skuad Garuda. Uzbekistan memang belum pernah mencatatkan diri meraih gelar. Namun mereka tak bisa dianggap mudah sebab selama ini mereka tercatat berpartisipasi sebanyak 8 kali. Dengan melihat peta kekuatan 3 lawan timnas Indonesia U20 ini, tim asuhan Sintayong harus bekerja keras demi bisa unjuk gigi. Sintayong belum lama ini juga mengatakan akan memulai persiapan untuk timnas Indonesia U20. Mereka direncanakan akan TC pada 1 Februari 2022. Meski untuk persyaratan resmi dari PSSI belum ada, tetapi Sintayong telah berbicara soal persiapan timnas. Lini belakang full blasteran. Berikut ini line up terbaik timnas Indonesia usai masuknya Sean Pieter-Neba. Sean Pieter-Neba membuat wajah lini pertahanan Indonesia menjadi sepenuhnya blasteran. Pratama Arhan terancam tersingkir. Timnas Indonesia mendapat tambahan berkualitas dalam diri Sean Pieter-Neba untuk mengarungi Piala Asia 2023. Sean Pieter-Neba baru saja mengucapkan sumpah menjadi WNI pada Selasa 24 Januari 2023. Sean Pieter-Neba boleh dikatakan sebagai bek kiri terbaik Indonesia saat ini, mengingat ia bermain untuk Viking FC di Liga Norwegia. Pemain jebolan FC Utrecht itu juga sudah meminta diturunkan di posisi terkuatnya sebagai bek kiri. Saya ingin bermain untuk timnas Indonesia, karena itu akan jadi penghormatan terbesar buat saya, ucap Sean 24 Januari 2023. Jika bisa memilih, saya ingin bermain sebagai bek kiri, tandasnya. Pelatih Sintayong pun dapat menurunkan lini belakang yang sepenuhnya berisi pemain blasteran jika menerapkan 4 bek. 4 black blasteran tersebut lengkap mengisi pos bek kanan, tengah, hingga kiri. Mereka adalah Sandy Walsh sebagai bek kanan, Jordi Amat dan Elkan Baget sebagai duet bek tengah, dan Sen sebagai bek kiri. Hanya saja Sintayong kemungkinan bakal menerapkan skema 5 bek, sehingga diperlakukan 1 bek lokal untuk melengkapi. 1 bek lokal tersebut boleh jadi adalah Fahrudin Arianto, bek senior yang menjadi pilihan utama di Piala AFF 2022. Meski begitu, perlu digarisbawahi kehadiran Sain mengancam posisi 2 pemain terbaik Indonesia.
Pratama Arhan sebelumnya berstatus bek kiri nomor 1 Indonesia tetapi mungkin akan tergeser oleh Zain. Kondisi serupa dialami Asnawi Mangkualam yang terancam tergusur oleh Sandy Walsh. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan memasang Asnawi atau Arhan di posisi lain. Dua pemain abroad itu boleh digeser sebagai gelandang tengah seperti yang dilakukan Teratan Ben Meten di timnas Thailand. Terdapat opsi lain dengan menggeser Asnawi dan Arhan sebagai winger sehingga membebaskan dua pemain itu dari tugas bertahan. Untuk opsi terakhir tersebut, Sintayong perlu mengorbankan satu winger abroad seperti Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani hingga Witan Sulaiman. Yang jelas, diskusi mengenai line up terbaik timnas Indonesia ini menandakan tim Garuda semakin memiliki kedalaman skuad seruntut masuknya pemain naturalisasi.